Kembali ke channel kami. Suasana kalau kita sudah lebaran, biasanya kita menyisakan berbagai macam sisa-sisa masakan, seperti salah satu yang paling bagus kita jadikan sebagai pupuk cair adalah sisa masakan buras. Itu tempat untuk memasak buras. Kemudian berbagai macam sisa seperti sisa-sisa makanan dan lain-lain sebagainya. Ya, ini baik itu berupa sisa-sisa sirup dan lain-lain sebagainya, bisa kita jadikan sebagai media untuk dibuat pupuk cair. Sebab kenapa? Ini sayang kalau kita buang secara percuma, padahal di situ ada nutrisi, ya, ada nutrisi yang bisa kita jadikan sebagai pupuk. Dengan nutrisi yang beragam itu, tentunya bisa kita jadikan sebagai untuk mengembalikan ke tanaman selanjutnya dari tanaman kita makan secara kita akan mendapatkan makanan yang bergizi selanjutnya. Nah, bagaimana tahap pembuatan? Bagaimana tahap pembuatan pupuk cair organik dari sisa-sisa makanan yang kita buang? Yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini setelah kita kumpulkan beberapa jenis makanan, maka saatnya kita mencampur, ya. Itu sisa makanan tadi dicampur. Yang tak selanjutnya adalah kita campurkan ini ragi atau bakteri yang telah kita buat, ya, di mana bakteri ini berfungsi untuk mempercepat proses penguraian, ya. Kita masukkan di di beberapa sisa-sisa tadi, kita campurkan di sini supaya bakteri ini bisa berkembang biak di sini. Nah, selanjutnya untuk mempercepat proses perkembangbiakan, kita masukkan juga gula pasir, ya. Kita masukkan gula pasir sebagai makanan, ya, sebagai makanan ini, sebagai makanan bakteri tadi, supaya proses penguraian berjalan lebih cepat. Selanjutnya kita ini garuk-garuk sampai ini. Nah, setelah itu kita diamkan dan kita selanjutnya memasukkan di dalam botol. Kemudian kita simpan itu kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu, sampai bakteri di sini dia betul-betul mengurai, ya, mengurai makanan-makanan yang tadi yang ada pada ini, pada makanan yang kita masukkan tadi. Nah, setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu, ini dia sudah jadi pupuk cair. Nah, pupuk cair itu ditandai dengan adanya semacam jamur yang berkembang pada botol tersebut, dan bau yang ditimbulkan sudah tidak menyengat, tetapi melainkan dia sudah berbau seperti bau cuka. Ya, ini. Ya, selanjutnya kita masukkan ke botol dulu. Itu untuk ini masukkan dalam botol. Ya, ini setelah kita masukkan di botol, dan ini tutupnya dilubangi sedikit supaya pada saat terjadi fermentasi tidak menimbulkan gas. Kita tutup, kemudian nantinya kita simpan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga panduan pembuatan pupuk cair dari sisa-sisa bekas makanan, terutama setelah lebaran, semoga dia bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya mendapat notifikasi selanjutnya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.